Hai, welcome back to our channel. Journey, Jessica, Gandi. and Jovanka. Kali ini kita akan ajak kalian semuanya untuk staycation lagi nih di pusat kota Jakarta. Kita lagi ada di mana, Mal? Di Hotel Mercure Jakarta, Sabang. Dan kita akan ngajakin kalian semuanya room tour 2 tipe kamar yang menarik banget nih di sini. Hai, kita sekarang ada di kamar Deluxe Suite nomor 505. Ayo kita lihat. Didorong. Ini agak berat ya pintunya ya. Pintunya didorong ya. Oke. Seperti biasa di sini ada. Evacuation rope-nya. Nah, Jadi kita kita ada ada di mana di- nih? Di sini ya. Itu ya, betul. Jadi yang terbesar kedua ya dari selantai ini ya. Satu lagi nanti kita di sebelah sini ya, Pak ya. Oke. Yuk kita langsung lihat aja. Nah, langsung begitu masuk kita di sini ada apa ya ini namanya ya, lukisan kupu-kupu gitu ya. Kita juga nggak tahu kenapa di sini banyak kayak gambar-gambar kupu-kupunya gitu. Nah, ini ada laci, mungkin bisa buat taro-taro tas ya di sini. Kalau kita baru datang. Nah, sebelah kanan nih langsung ada kamar mandinya nih. Nah, kamar mandinya di sini ada cerminnya juga nih kalau misalnya kita mau dandan. Tapi biasanya kita kalau masuk ke hotel pertama kali yang dikasih lihat adalah lemari gitu ya. Jadi di lorong tuh biasa ada lemari, tapi ini nggak ada. Langsung masuk ke kamar mandinya. Oke, Nah, di ini sini kamar mandinya standing shower ya. Di sebelah sana ada rain showernya. Ada juga tempat untuk sabun. Lalu ada hand shower dan di sini sudah ada handuknya juga ya. Ya. Nah, ini agak unik nih. Biasanya kita hand showernya ditaruhnya di sini ya, Pak ya. Iya, ini di dia ada pinggir. samping. Gitu. Kayaknya cukup memikirkan gitu ya. Lalu di sini juga areanya cukup luas ya untuk showeringnya. Betul. Nah, di sini ada handuk ya, hand towel. Lalu ada amenities-nya. Menitnya juga udah full ya, lengkap ya. Seperti itu. Ada Iya. gelas juga. Lalu Tisu, ada hair dryer, Nah, ini ada kaca cermin. pembesar dan di sini ada klosetnya. Ada keset juga, tempat sampah. Dan ini kamar mandinya lumayan ya. Iya, kamar mandinya sebenarnya mungkin nggak terlalu besar, tapi karena dia punya kloset itu nggak ada ruangan sendiri, biasa kan suka dibikin ya ruangan-ruangan sendiri gitu, jadinya lebih plong gitu ya, agak lebih luas. Betul. Nah, di sini adalah ruang tamunya gitu ya. Karena ini judulnya udah suite ya, Ya. gitu. Jadi ada ruangan yang terpisah lagi dan spesial di hotel ini tuh mereka ada beberapa kamar yang dikasih mainan. Kok di sini ada kuda-kudaan. Jadi Jovanka bisa main kuda-kudaan. Ada meja kerja juga di sini dengan tempat sampah. Terus directory pakai QR code, colokan juga sudah ada. Enak ya, mejanya juga ada space laci-lacinya juga. Nah, seberang meja kerjanya di sini udah ada berangkas, lalu juga ada kulkasnya ya, kulkasnya dan ada coffee and tea-nya. Oke, di Ini sini meja bar ya. ada tulisannya menghubungi housekeeping. Kita nanti coba cek ya, dapat atau enggak ya. Karena biasanya kalau di Mercure level privilege ke atas itu dapat minibar setiap hari ya. Iya. Tuh, Jovanka udah pengen nyari minibarnya ada apaan nih. Nah, ini Kosong. coffee and tea, lalu ini minumannya pakai botol kaca ya, Dok ya? Iya, jadi karena ceritanya go green ya di Mercure di sini nggak dikasih botol plastik satuan, kita refill isi di galon yang ada di lorong-lorong setiap lantainya. Ada kopi espresso juga, TV, dan di bawahnya itu masih ada banyak space buat nyimpan barang ya, lemari-lemarinya. Iya, ini ada lemari-lemari kecil ya, cuman memang Iya. lemarinya kosong sih, Pak. Kosong semua. Terus di sini ini ada Oma, ada Anti, bisa buat ngopi-ngopi, makan juga, duduk-duduk. Cuman memang sayangnya di sini nggak ada sofa panjangnya ya. Nah, ini pintunya bisa buat cermin. Hai. Oke. Buat ke kamar, ini sebenarnya ada 2 ya. Satu sebelah sana, satu lagi di sebelah sini. Iya. Jadi bisa lewat mana Dua yang pintu. dipilih ya. Kalau di sini ada hiasannya dulu sebelum masuk ke kamar. Di sini meja buat duduk-duduk. Nah, ini
bedroomnya. Nah ini udah disiapin nih, ada towel origaminya ya. Oke. Dan ada dari sini ada sofa, bukan sofa sih ya, kayak two seaters buat duduk-duduk juga santai. Tempat tidurnya king. Lalu di sini baru ada lemarinya. Iya. Jadi sebenarnya antara unik tapi kurang praktis sebenarnya ya. Kayaknya kamar mandinya tuh di luar. Aksesnya nggak ada pintu ke kamar mandi dari sini. Tapi lemari buat ganti baju itu ada di dalam kamar. Iya. Jadi keluar dulu kalau ada tamu kan agak kurang enak sebenarnya ya. Nah ini nih Moms and Dads, gawatnya kalau meja di hotel itu pendek, jadi bisa dibuat manjat-manjat. Anak kecil ya, terutama nih Jovanka yang suka manjat-manjat. Lalu juga kalau teleponnya ada di bawah gitu juga dia suka mainan telepon nih biasanya. Oke. Dan di sini di bedside table-nya tuh sudah ada telepon, ada tisu basah antibakterial juga, ada notes dan pensil. Dan kalau di kamar ini pun sebenarnya ada TV-nya ya, gitu. Jadi TV-nya bisa buat kita colok, ada HDMI dan yang lain-lain tuh gampang, nggak usah lari-lari ke belakang. Dan karena kita ada di area Sabang yang terkenal, di sini tuh juga ada gambar-gambar gitu ya. Iya. Di sini tentang toko jualan zaman dulu masih pakai timbangan. Kalau yang di depan tadi itu tentang pengarak ondel-ondel ya. Jadi mereka mencoba memperkenalkan, karena Sabang ini kan pusat kuliner ya. Mungkin banyak ekspat, banyak turis yang main-main ke daerah sini. Hotel ini juga mencoba memperkenalkan tentang Indonesia. Oke, ini dia kamar deluxe suite yang ada dengan aksesoris tambahannya adalah My Horse untuk bermain anak-anak. Hai, kita sekarang ada di kamar nomor 502, tipe Executive Suite. Yuk, langsung kita lihat seperti apa di dalamnya. Oke, ini kamar terbesar yang ada di Mercure Jakarta Sabang dan hanya ada satu unit. Jadi agak susah ya dapetinnya. Di sini kita lokasinya, jadi ini peta di lantai 5, lantai yang paling atas untuk guest room-nya. Ya. Nah, langsung kita begitu masuk nih, dia ada kayak foyer-nya dulu gitu, dan dia langsung suguhin kita sama minibarnya. Jadi coffee, tea, terus ini juga sama ya, isi sendiri di lorong untuk galon. Lalu ada minibar yang belum diisi juga, nanti kita cek ya. Biasanya sih selalu dapat kalau privilege ke atas seperti yang tadi dibilang. Lemari-lemari banyak yang kosong. Nah, jadi kita emang udah berapa kali nginep di Mercure, kita sering dapat komplimenterinya free ya, Kap ya. Betul. Nah, lalu ini di sini dia udah kasih kita welcome snack ya. Betul. Oh, Ini cantik ada banget. buah-buahan, terus kayaknya itu ada saus dippingnya. Iya, nice. Tuh. Nah, di sini juga udah ada artsnya ya. Apa ya ini ya? Pajangannya pajangan. lumayan lucu 3 dimensi ya. Iya. Nah, langsung kita ke living room-nya. Living room-nya luas banget nih. Dia udah ada sofanya, dan sofanya ini lebar-lebar banget. Kalau kita mau tiduran di sini juga kayaknya bisa ya, Pak ya. Jadi kalau dihitung sendiri kira-kira mungkin ini 1 orang, 2 orang, 3, 4, 5, 6, dan di sini juga ada satu yang kecil ya. Iya, sama Belum ada termasuk yang di meja kerja. kerja. Jadi lumayan bisa muat banyak sih sebenarnya untuk di sini ya. Iya, benar banget. Nah, langsung kita di sini ada meja kerjanya, seperti biasa ada telepon, lalu di sini juga udah ada buat informasi hotelnya dan ada colokannya. Betul. Jadi lantai 5 ini adalah kamar non smoking, jadi ada reminder lagi untuk not smoking. Di sini di depan kita view-nya langsung ke Jalan Sabang. Jadi ini jalan raya banget. Semoga nggak berisik ya kita nanti pas Iya. stay di sini Nah, ini dan sofanya besar, lalu dia ada pajangannya lagi nih. Kita nggak ngerti ya ini pajangannya apa ya, agak abstrak gitu, cuman artsy. oke, dan pastinya ada TV di living room walaupun ukurannya kayaknya nggak terlalu besar-besar banget ya. Iya. Gitu, ada lampu dan kita langsung lihat ke dalam kamar tidurnya. Jadi pintunya juga sama, di sini ada 2 ya. Bisa dari sebelah sini, bisa dari sebelah sana, dan selalu ada cerminnya untuk Multifungsi door ya. pintu ya. Oke, kita lihat di dalam tempat tidurnya kita. Nah, ini dia selalu ada Art towel-nya ya, art towel origami. origaminya.
king bed. Di sini ada bedside table juga sama. Sudah ada notes, ada antiseptic wipes. Yang di sebelah sana sih cuma colokan doang aja ya. Dan selalu ada lukisan mengenai Jakarta atau lukisan tentang Indonesia ya. Ada TV juga dengan colokan di depan. Nah, yang lucu, yang menarik nih, Mam, dari tempat tidur tuh sebenarnya kita bisa langsung lihat ada bathtub-nya. Dan di bathtub itu pun ada TV lagi. Jadi TV-nya ada 3 ya, Pak? Ada 3 ya. Cukup banyak. Nah, kita langsung masuk aja ke sini. Jadi di sini kita langsung disuguhin sama lorong, di mana kita di sini bisa termasuk wastafelnya ya. Ada 2 set dan di tengah-tengah sini dia ada meja untuk rias. Jadi konsepnya kayak walk-in closet gitu ya. Ada lemari di ujung sana dan di sini pun juga ada lemari. Kalau di sini isinya udah ada brankas nih. Di sana biasanya tinggal tersisa gantungan-gantungan. Kosong sih di sini. Oh, kosong ya. Ya, jadi ini lebih buat naro-naro barang aja. Tapi emang ini lemarinya luas ya dia bikinnya. Jadi kita bener-bener bisa taruh barang langsung di sini lebar gitu. Oke, ternyata ada yang di tengah-tengah nih. Ini buat isinya. Tapi yang satu kayaknya nggak bisa kebuka ya. Jadi di sini gantungannya ada bathrobe juga, tapi cuma ada satu. Ada emergency torch-nya juga. Dan yang Papi lihat nih di sini setiap di depan wastafel ya, itu tuh kayak ada tempat duduknya. Jadi kalau mau ngantri sikat gigi kali ya kita duduk sini dulu. Kayak kursi ala-ala di halte gitu ya. Iya. Jadi agak lucu juga bentuk desainnya, walaupun sebenarnya nggak terlalu luas ya untuk jarak dari lemari ke depan gitu. Tidak lupa di bawah sini dia ternyata ada hand towel-nya ya. Betul, ada hand towel-nya dan itu di bawah tuh ada rak-rak macem-macem. Jadi di sini banyak tempat-tempat laci-laci, rak-rak buat kita naro-naro barang gitu. Tapi memang kosong sayangnya nggak diisi. Oke, masih ada hiasan juga di sini. Terus ini sepertinya lemari. Ada lacinya lagi loh. Jadi dia dipenuhi dengan laci-laci. Kita menyimpan ya. Jadi di sini begitu kita masuk ke area kamar mandi. Jadi kalau ke area kamar mandi ini pintunya tuh pada saat di walk-in closet-nya ini ya. Nah, pintunya di sini ada cerminnya lagi. Jadi dia selalu memanfaatkan pintu itu untuk menjadi cermin ya. Nah, ini ada toiletnya ya. Oke, jadi ada klosetnya, lalu ada standing showernya, sama ya. Di sini ada standing shower. Ada rain shower di atas yang lumayan besar, lalu ada hand shower. Nah, ini ada bathtub, cermin-cermin juga banyak, bisa sambil nonton TV. Dan ini satu troli isinya handuk semua. Iya. Jadi handuknya banyak banget yang dikasih di sini. Ini kayak troli di rumah sakit gitu ya, tapi ini isinya untuk. Nah, ini bentar lagi Jovanka udah nyalain air nih, Mams. Ya. Nah, ini bathtubnya juga istimewa ya, karena besar sekali, lebar banget gitu ya. Walaupun ini panjangnya biasa, cuman ini lebar, bener-bener lebar banget, kayak kita bisa masuk bertiga di dalam sini. Gitu. Nah, ini ada ornamen lagi nih ya, kayak hiasan lagi yang cantik pastinya, dan ini udah diberantakin sama Jovanka ya sayang. Oke, ini dia kamar eksekutif suite yang ada di Hotel Mercure Jakarta Sabang. Setelah kita lihat 2 tipe kamar yang ada di hotel ini, kita juga mau ngajakin kalian melihat beberapa fasilitas yang ada di hotel ini juga. Yuk, langsung aja kita hotel tour. Oke, kita udah sampai di Mercure Sabang, tepatnya di pusat kota Jakarta. Nah, di sini pastinya sudah menerapkan protokol kesehatan ya, harus scan Peduli Lindungi, dan akan ada 2 counter untuk check-in dan check-out yang tersedia. Nah, di sini juga dia banyak tempat untuk kita nunggu ya di lobinya. Walaupun memang ini dia juga konsepnya mungkin kayak co-working space ya. Dia juga ada buku-buku, kayak semacam small library gitu ya. Lalu juga ada kesan seni-seninya gitu. Nah, ini mural desain tentang stasiun kota tua yang mereka juga tonjolkan. Jadi banyak histori tentang Jakarta lebih spesifik ya, yang mereka ceritakan. Nah, karena mereka ada di pusat kota dan dekat banget dengan pemerintahan, terus perkantoran, banyak ruang meeting yang mereka sediakan untuk keperluan tersebut ya. Di sini dari depan sampai belakang, tapi tetap focal point-nya adalah kolam renang, area terbuka di tengah-tengah hotel ini.
Nah, jadi area kolam renangnya ada 2 ya, untuk orang dewasa sama anak-anak. Selain itu juga mereka penghijauan ya, jadi di area kolam renangnya ini tetap dipasang pohon-pohon sehingga kita juga tetap berasa sejuk gitu ya. Betul, sambil bisa duduk-duduk, makan, minum, ngopi-ngopi gitu ya, itu juga karena terhubung dengan restoran mereka. Di bagian tembok atasnya pun mereka seperti kayak vertical garden gitu ya, buat biar kita pemandangannya lebih kayak resort walaupun di tengah kota. Benar banget nih. Jadi tetap ada estetikanya ya, Pap ya. Betul, dan di pinggir kolam ini yang menarik, mereka itu ada bagian seperti kids corner. Jadi mereka menyiapkan beberapa mainan kayak prosotan, tenda-tendaan, dan di jam-jam tertentu mereka ada kids activities yang dibawakan oleh tim dari hotelnya. Nah, tidak lupa nih ada toilet ya, Pap. Betul, dan ini kayaknya yang paling belakang adalah ballroom utamanya mereka ya, yang cukup luas dan ini bisa dikonfigurasi antara dipisah-pisah ataupun sekalian langsung dibuka untuk acara yang besar seperti wedding. Bener banget. Nah, kita nggak perlu takut karena mereka punya persediaan kursi yang banyak sekali. Jadi kalau misalnya acaranya butuh banyak kursi, kita bisa request ke mereka kali ya. Yuk kita coba intip di dalamnya tuh seperti apa. Ini dia penampakannya. Jadi kalau kayak seperti ini tuh udah kursi berjarak sesuai dengan protokol kesehatan Dan ya. bisa dilihat itu ada sekatnya ya, jadi bisa dibuka dan ditutup. Nah, kita balik lagi ke area lobby di depan. Di sebelah sisi yang berbeda itu mereka ada kayak cake shopnya, pastry shop itu. Dan ini kalau sore harganya ada diskonnya loh. Nah, suka banget nih ibu-ibu diskon ya. Lanjut di kita karena stay di bulan Oktober memperingati Hari Batik, dari Accor Group itu ada pop-up store batik juga ya di sini. Dan kita akan lanjut ke Clovia. Ini adalah restorannya mereka. Di bagian depan ini ada konsep yang menarik. Mereka ini seperti bar and coffee shop gitu. Ya, nah seperti bisa dilihat ya ada foto-foto gubernur Jakarta. Jadi mereka benar-benar menekankan konsep Jakartanya banget nih. Betul. Di area F&B-nya ini. Nah, ini adalah welcome drink kita. Jadi kita kemarin tuh pesannya ice coffee sama beberapa jus ya. Di sini yang menarik adalah kopinya tuh benar-benar enak banget deh. Kalau dirasain tuh beda dari kopi yang biasanya. Bener banget. Nah, di area bagian belakangnya ini yang bertepatan sebelahan sama kolam renangnya, dia adalah area makan atau area breakfastnya kita juga nih. Tentunya makanannya lengkap ya. Ada pastries-nya, ada salad bar, lalu di sini kita bisa request untuk fresh juice-nya, dan pastinya ada buah-buahan nih. Tapi tidak ketinggalan, kita ada juga main course-nya. Jadi main course-nya itu ada di tengah-tengah, seperti ada nasi goreng dan sayur-sayurnya, lalu ini ada bubur ayam dan juga ada beberapa menu lainnya. Betul. Untuk egg station-nya yang bagian perteluran itu ada di luar di pinggir kolam, dan ini ada bagian untuk anak-anak. Nah, yang spesial nih, kita bisa Bikin es krim bikin ya. es krim sendiri. Gitu, dan pastinya kalau minuman ya coffee, tea itu udah pasti ada. Ini penampakan makanan yang kita ambil beberapa contohnya. Ya, jadi masakannya masakan Indonesia ya ditekankannya. Lalu lihat nih, Jovanka udah tambah pintar makannya. Ini untuk directory hotel yang lainnya, tapi kita nggak kunjungi karena ada functionnya. Nah, seru banget kan? Jadi fasilitas hotelnya ini lumayan kids friendly juga ya, karena ada beberapa bagian yang memang disiapkan untuk anak-anak, seperti kids corner dan kolam renangnya. Nah, di sini kita juga seneng banget nih karena selain fasilitasnya cukup oke, makanannya juga enak, dan menurut kita mereka punya service oke ya, Pap ya, oke banget. Betul. Karena memang fast respon dan tanpa kita harus tanya-tanya lagi, mereka udah langsung kasih tahu kita atau serve kita gitu ya. Kalau misalnya ada welcome drink atau ada apapun gitu ya. Dan satu hal lagi nih yang ibu-ibu suka, mereka cukup royal ya untuk handuknya, untuk kesetnya gitu. Di kamar kita ada 3 keset dan handuknya juga ada 4 ya, lebih malah. Dan pada saat turn down service itu juga langsung diganti gitu handuknya. Jadi itu menurut kita salah satu nilai plus juga ya, karena nggak semua hotel yang mau melakukan, nggak semua hotel turn down service dan nggak semua hotel royal gitu ya sama handuk-handuknya mereka gitu ya.
Cuma yang disebutkan Mami itu tadi memang kebetulan karena salah satu tipe yang kami stay itu adalah yang executive suite. Memang yang deluxe suite kemarin nggak ada turn down service ya. Oke, nah kalau misalnya kalian suka dengan video kita kali ini dan pengen lihat video-video kita selanjutnya, jangan lupa di subscribe channel kita, di like videonya, dan di komen. Dadah, See you next next video. video.